Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai korosi. Langsung saja. Pernahkah kalian melihat tumpukan kaleng bekas? Apa yang terjadi pada kaleng-kaleng tersebut jika dibiarkan di tempat terbuka? Pasti kaleng tersebut akan berkarat, kan? Ini berarti kaleng mengalami korosi. Apa sih itu korosi? Jadi, korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tak dihendaki. Selanjutnya, peristiwa korosi kita kenal dengan istilah perkaratan. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida dan karbonat. Berikut adalah proses korosi. Proses korosi dapat terjadi oleh reaksi kimia dan sel elektrokimia. Proses korosi terjadi karena beberapa kontak langsung sebuah senyawa atau logam dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud dapat berupa udara dengan sinar matahari dan air. Nah, ini kita memiliki salah satu paku dari bangunan. Jika diselidiki, ternyata paku tersebut memiliki komposisi kimia yang tidak homogen karena terdapat perbedaan beda potensial di dalam komponen paku tersebut. Perbedaan potensial tersebut mengakibatkan terbentuknya dua kutub. Energi potensial yang tinggi bertindak sebagai katoda dan energi potensial rendah bertindak sebagai anoda. Ini merupakan salah satu percobaan untuk membuktikan proses terjadinya korosi pada paku. Pertama, kita siapkan gelas kimia dengan air. Air tersebut kita masukkan ke dalam kimia yang tersedia. Kemudian, kita masukkan paku tersebut ke dalam gelas kimia yang berisi air. Masing-masing bagian anoda dan katoda memiliki proses yang berbeda. Anoda akan larut, sementara kepada katoda akan terjadi migrasi ion O2. Pada katoda, gas O2 dan H2O akan bereaksi membentuk OH-. Reaksi yang terjadi adalah O2 ditambah H2O ditambah 4 elektron membentuk 4 OH-. Pada anoda, besi akan larut dalam air membentuk Fe2+ dengan persamaan reaksi. Fe solid menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Ion besi 2 yang terbentuk akan teroksidasi membentuk besi 3 yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi yang disebut dengan karat sesuai persamaan reaksi berikut. 4 Fe2+ ditambah O2 ditambah 4 ditambah 2 kali H2O menghasilkan 2 Fe2O3 X H2O ditambah 8 H+. Korosi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pengaruh pH. Mari kita lihat bersama-sama ilustrasi dari pengaruh pH pada peristiwa korosi. Kita memiliki dua buah larutan yang berbeda, yaitu larutan HCl yang merupakan asam kuat dan larutan asam asetat yang merupakan asam lemah. Kemudian masing-masing larutan ini dimasukkan ke dalam wadah yang telah berisi paku tanpa karat. Setelah ditunggu beberapa saat, terlihat pada korosi pada paku yang direndam dengan larutan HCl lebih cepat terjadi daripada paku yang direndam dengan larutan asam asetat, bahkan lebih banyak.
Peristiwa korosi lebih mudah terjadi pada kondisi pH kurang dari 7. Mengapa demikian? Betul, hal ini dapat terjadi karena adanya reaksi reduksi tambahan yang berlangsung pada katode, yaitu 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Adanya reaksi reduksi tambahan pada katoda ini menyebabkan lebih banyak atom logam yang teroksidasi, sehingga laju korosi pada permukaan logam semakin besar. Faktor kedua yang mempengaruhi adanya reaksi adalah pengaruh kelembapan udara. Mari kita lihat bersama-sama ilustrasi berikut. Di sini kita memiliki logam yang ditetesi air. Air tersebut akan segera mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+ dan menghasilkan elektron. Elektron yang dihasilkan dari reaksi tersebut akan ditangkap oleh oksigen yang berada di antara molekul air, menghasilkan karatan-karatan yang merupakan OH-. Begitupun seterusnya, elektron yang dihasilkan akan terus mereduksi oksigen dan air menghasilkan OH-. Semakin sering logam terkena air, semakin cepat logam tersebut mengalami korosi. Selain itu, keberadaan uap di udara yang dihasilkan dengan kelembapan juga mempengaruhi korosi besi. Dalam hal ini, udara yang banyak mengandung uap air akan mempercepat korosi. Begitupun seterusnya dalam proses ini, besi akan terus teroksidasi jika masih terkena oksigen, seperti itu. Faktor selanjutnya yaitu faktor temperatur. Mari kita lihat ilustrasi bersama pada slide berikutnya. Di sini disediakan 2 buah larutan yang sama, kemudian dimasukkan dalam kedua wadah yang berbeda. Selanjutnya, kedua buah larutan tersebut diukur temperaturnya dan memiliki temperatur yang sama. Salah satu dari tabung tersebut dicelupkan es batu sehingga temperaturnya menjadi menurun. Selanjutnya, kedua wadah tersebut dicelupkan logam zinc secara bersamaan. Dapat dilihat bahwa karatan pada temperatur tinggi lebih banyak dan lebih cepat terjadi daripada temperatur yang lebih rendah. Hal ini disebabkan pada temperatur yang lebih tinggi, energi kinetik dari molekul-molekul larutan tersebut juga lebih besar, sehingga proses korosi juga lebih cepat terjadi. Selanjutnya adalah pencegahan. Korosi dapat dicegah dengan 2 cara, yaitu pertama adalah pengecatan dan kedua adalah proteksi katodik. Yang pertama adalah pengecatan. Pengecatan dilakukan untuk menghindarkan kontak besi dari udara dan air. Pada proses ini dilumurkan cat besi kepada logam. Di sini terdapat larutan dalam beker gelas yang telah dicelupi oleh anoda dan katoda. Dalam larutan terdapat ion Cl- dan H+. Ion Cl- yang merupakan ion klorin akan bereaksi dengan ion klorin lainnya membentuk Cl2 yang merupakan gas klorin dan menghasilkan 2 elektron. Elektron yang dihasilkan tersebut akan mengalir dari anoda ke katoda. Elektron tersebut akan bereaksi dengan ion H+ menghasilkan H2 yang merupakan gas hidrogen. Dalam hal ini, elektron akan terus mengalir dari anoda ke katoda sehingga struktur tidak kehilangan elektron ke lingkungannya. Terima kasih.